Oke. Halo Mas Heru, halo Mbak Mia. Halo, selamat datang di Cakrapot. Oke. Jadi hari ini kita akan mengadakan diskusi bersama Bagavat Sambada. Ini kita masih menunggu untuk narasumber kita bergabung bersama. Oke. Halo, selamat datang di Cakrapot. Kita masih menunggu narasumber kita untuk bergabung bersama. Oke. Komandan mana? Iya, ini kita masih coba menunggu Bagavat Sambada untuk bergabung bersama kita ya teman-teman. Mbak sih jangan tegang Mbak. Oke, kita lemesin dulu ya kali ya teman-teman. Oke, kita masih menunggu. Oke. Komandan kami mana? Oke, ini sedang masih terus kita tunggu untuk Bagavat Sambada bergabung bersama kita. Oke. Kita harap dikit lagi dia sudah bisa join. Kita akan tunggu sampai jam 7:05 ya teman-teman untuk menunggu narasumber kita Mas Baga bergabung dalam diskusi pada hari ini. Siap. Gimana kabar teman-teman semua di sana? Cuaca aman? Oke, sudah mulai bergabung. Pasukan sudah siap. Komandannya sedang kita tunggu ya teman-teman. Pasukannya sudah mulai berdatangan. Cuaca labil Mbak, pagi panas, sore hujan. Iya sama, ini saya lagi di Tebet saat ini kebetulan tadi juga sempat mendung sih, tapi untungnya semoga ya hari ini cuaca aman. Biar koneksi juga aman sih tentunya. Oke, masih terus kita tunggu untuk Baga. Chico Jericho mana? Aduh, ini bukan malam minggu nih ya. Aduh, hujan nih kak, tapi hujan kenangan bukan air. Ini masih hari Kamis ya, padahal belum malam minggu loh ini. Sebentar ya teman-teman, saya coba menghubungi komandan kita.
Halo Mas Baga. Udah Mas. Oke. 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 Kita lagi komandan kita akan bergabung untuk diskusi pada hari ini. Sudah dihubungi, semoga dia bisa terhubung ya bersama kita semua. Ya, komandan. Waduh. Oke. Oke. Ini dia sudah bergabung bersama kita. Maaf ya, gue tadi skip. Iya Mas. Gak apa-apa Mas, ini pasukannya udah pada nunggu nih Mas. Dia tadi udah nanyain mana Suruh komandan baris kita. saya dulu, suruh baris. Apa kabar Mas Baga? Baik, Posisi lagi di gini-gini mana aja Mas sih. sekarang? Gue di rumah Helika Oh sih, di tapi rumah. di rumah. Heeh, Oke. nggak Lagi sibuk kemana-mana. apa Mas akhir-akhir ini? Apa ya? Nggak, ya kemana habis liputan pantu kayak itu, terus nggak ngapa-ngapain sih. Cuman ya kalau pas liputan aja kok keliling-keliling motret, kalau nggak ngapa-ngapain gini ya. Bukan kegiatan. Oke. Oke, terima kasih Mas Baga sudah hadir dalam Cakrapot, Cakrawikara Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sudah hadir untuk menyimak diskusi pada hari ini bersama Cakrawikara Indonesia. Ngomong-ngomong suara saya aman ya Mas ya? Aman. Oke, sip. Gue juga kan ya, gue Oke, pakai jadi batu pada sound. Jelas ya? oke. Oke, sip, sip, sip. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang tema apakah kekerasan seksual itu merupakan isu perempuan. Di sini CWI berusaha untuk mengangkat isu ini karena kita melihat bahwa di masyarakat masih banyak isu yang berkembang bahwa semua laki-laki itu adalah pelaku kekerasan seksual atau laki-laki tidak bisa menjadi korban kekerasan seksual. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah benar mengenai wacana itu dan apakah benar nih Mas Baga kalau kekerasan seksual itu sebenarnya cuman isu perempuan doang? Gimana nih Mas Baga? Eh, Kemarin kok kita udah briefing ya, tapi sang gue udah lupa semua. Gitu. Sebetulnya bukan masalah kalau apakah isu kekerasan kalau pertanyaan apakah isu kekerasan seksual itu isu perempuan doang gitu. Ya jelas enggak karena pelakunya kebanyakan cowok gitu. Jadi harusnya justru ini isu ya cowok kalau menurut gue tuh gitu ya. Kekerasan seksual itu kan salah satu ya itu ini kasus kriminal yang gender gapnya itu paling paling mencolok gitu, paling kelihatan karena harus diakui 9 ya gue nggak punya data mentah semua tapi ya bisa dibilang aman lah untuk bilang 90% ke atas tuh pelakunya 90% tuh pelakunya cowok, korbannya perempuan. Pelakunya laki-laki, korbannya perempuan. Ada laki-laki bisa jadi korban segala macam, tapi itu tadi ini satu eh, kasus kriminal yang gender gapnya paling mencolok, paling kelihatan. Jadi sebetulnya nggak bisa juga cowok bilang ini bukan isu gue, justru ini isu lo karena pasti ada yang salah gitu. Kalau segitu banyaknya korban kekerasan seksual pelakunya cowok itu berarti menurut gue justru akar masalahnya ada di laki-laki dan social construct yang menopang itu gitu. Oke oke Mas. Kalau misalkan kita kemudian melihat bahwa banyak uh, pelaku dari kekerasan seksual adalah laki-laki. Berarti mayoritas dan tidak menafikan bahwa juga ada korbannya yang laki-laki ya kan Mas. Hmm. Mungkin
aku ingin membahas ketika laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Walaupun memang jika dibandingkan perempuan angkanya lebih dikit, tetapi kita tidak bisa meninggalkan bahwa di dalam masyarakat juga tetap ada korbannya adalah laki-laki. Mungkin kita recall sedikit nih. September 2021 lalu mungkin kalau Mas Baga ingat dan teman-teman yang lain ingat, kita pernah ramai isu pelecehan di KPI Pusat. Di situ Mm-mm. kita tahu bahwa korbannya adalah laki-laki. Kalau misalkan kita tarik lagi nih Mas, ketika ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, baik itu perempuan atau laki-laki, mereka biasanya enggan untuk melaporkan. Kalau untuk perempuan biasanya ya nanti ada victim blaming juga dari uh, kita melaporkannya ke siapa. Nah kalau untuk laki-laki nih Mas, kalau misalkan laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, alasan apa sih yang menyebabkan mereka enggan untuk melapor? Ya kalau cowok ya, maksudnya gue salah satu kenapa gue mengiyakan diajak ngobrol ini adalah karena dari perspektif cowok kan, maksudnya gue nggak mau karena ngomonginnya cowok jadi gue mau gitu, gue mengiyakan, gue nggak mau sok tahu jadi perempuan ya, kita ngomongin kekerasan seksual perempuan, perempuan gak usah dikasih tahu deh, gak usah diajarin mereka mau kemana aja pakai baju apa segala macem, resikonya selalu ada gini-gini, biarin yang ngomong perempuan sendiri. Tapi kalau cowok kan jadi, kenapa cowok kalau apakah bisa jadi korban kekerasan seksual, dan kalau bisa kenapa mereka enggan melapor? Ya maksudnya jangankan jadi korban kekerasan seksual, cowok nangis aja udah diledekin gitu. Maksudnya ini kan kita, karena kan kekerasan seksual itu kan sebenarnya kan bukan masalah, itu kan ini kan bukan masalah perkosaan, kekerasan seksual sebenarnya bukan masalah nafsu ya, tapi kan masalah dominasi ya. Ini kan pasti kejahatan yang itunya tuh untuk assure dominance gitu. Jadi TKP-nya tuh ada di dalam kepala. Jadi untuk cowok melapor ke siapapun ya, mau nggak usah melapor ke polisi deh, cerita ke temen deketnya, cerita ke orang, apalagi sampai ngelapor bahwa dia jadi korban kekerasan seksual tuh ya, ada ada banyak obstacle yang nanti gue dibilangnya lemah, nanti dibilangnya gue nggak laki, nanti gue dibilangnya ini segala macam gini-gini segala. Sebetulnya sebetulnya agak-agak uh, agak sama sama perempuan, tapi kalau kalau perempuan kan maksudnya dia dia enggak ngelapor karena dia udah ada di posisi subordinat gitu, yang nanti yang dilaporin cowok juga ya, maksudnya yang terima di kantor polisi cowok juga, nanti gue dibilangnya nggak jaga diri segala macam. Kalau cowok tuh lebih ke nanti dibilangnya gue nggak cowok lah, nggak laki lah segala. Maksud kayak gue jangan kan itu ya, gue dari dulu kalau teman-teman deket gue udah tahu gue nggak ada yang nonton bokep gitu ya, itu menurut gue ya, itu teman-teman gue ada yang bilangnya gue nggak cowok gitu, kata gue nggak ada yang nonton bokep gitu misalnya, apalagi kalau sampai jadi pelaku pelecehan, apalagi kalau pelakunya cowok juga segala macam. Jadi ya itu maksudnya ada social construct yang harusnya cowok tuh harusnya kalau bisa dalam tanda kutip ya lebih diterima cowok jadi pelaku pelecehan jadi dari korban. Kalau cowok jadi pelaku pelecehan yang belain masih banyak gitu, maksudnya masih masih apologisnya tuh masih, ruang apologinya masih ada. Kalau cowok Hmm. jadi korban itu ruang apologinya udah hampir nggak ada sih, pasti ya, ada aja yang bilang tuh segala macam. Oke, oke, oke. Ini menarik nih, Mas. Tadi Mas Baga sempat mention bahwa ketika laki-laki menjadi pelaku, justru itu lebih bisa diterima oleh masyarakat dibandingkan dia menjadi korban. Mungkin aku ingin tanya gini, kalau misalkan nih, Mas, kita di dalam sebuah kelompok nih, Mas, kita punya teman laki-laki dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika dia adalah teman kita, pelaku kekerasan seksual, perlu kita jauhi, cut off, kayak, ah udah deh, gue gak usah temenan sama dia karena dia pelaku kekerasan seksual. Atau masih tetap kita temani untuk kayak mungkin dalam proses rehabilitasi dan lain sebagainya, gimana kalau menurut Mas Baga? Kalau gue sih sejujurnya ini pertanyaan yang agak pelik, karena sejujurnya teman gue kan lumayan banyak ya, maksudnya gue juga nggak tahu apa gue salah pilih circle atau gitu. Teman gue tuh lumayan banyak yang akhirnya tuh jadi pelaku gitu ya, maksudnya kalau netizen netizen ini pasti tahu lah gitu, maksudnya kayak ada kemarin kasus nikasi, ada ini segala macam, ada beberapa circle yang gue kenal orangnya. Kalau gue sih yang pertama gue nggak akan buka kontak duluan gitu ya, maksudnya gue juga perlu mencerna dulu gitu, kayak terus ini gimana ya gitu. Kalau yang profesional udah pasti nggak, kalau hubungan profesional kerjaan segala macam gue udah pasti nggak mau.
Kalau personal, gue sih selama ini belum pernah ada pelaku terus ngontak gue, lo nggak apa-apa kan gini, tetap mau temenan kan, nggak ada sih kayak gitu. Cuman gue juga nggak mau duluan ngontak dia. Kalau gue sih udah gue anggap ya udahlah, maksudnya ya nggak terus semua kontaknya gue blok-blokin, nggak terus semua gue iniin segala macam, tapi ya ada yang kita anggap temen, ada yang udah bukan gitu. Maksudnya menurut gue borderline-nya di situ. Tapi kalau urusan profesional kayak kerjaan segala macam udah pasti gue cut semua kalau itu. Kalau personal ya nggak sampai itu tadi, gue nggak sampai burning the bridge gitu ya, maksudnya nggak terus gue blok-blokin gini, tapi gue ya ya gue kayak ngasih apa ya, ngasihin bahwa ya lo lagi kena masalah, gue nggak approach ke lo, berarti gue juga nggak mau lo deket-deket gue gitu lo, ngerti nggak sih? Kayak lo nggak gue belain kan, berarti lo juga nggak usah minta tolong ke gue, nggak usah minta apa, gue selesaiin aja masalah lo gitu aja sih kalau gue. Kalau Hmm, profesional jelas nggak, kalau personal mungkin lebih kayak gitu. oke oke. Jadi memberikan batasan mungkin ya Mas ya kepada teman yang merupakan pelaku kekerasan seksual. Iya, iya, Kemudian, makanya itu kan juga sorry dikit, soalnya kan masih itu ya, maksudnya masih meraba-raba. Ini kan baru ya, kayak maksudnya ada cancel culture, ada segala macam gini-gini. Kita semua kita semua generasi yang tumbuhnya ngelihat itu, kita semua kenal kenal sosial media, terus satu ada cancel culture, ada woke culture gitu, terus kita masih meraba gimana sih harusnya bersikap yang ideal sama pelaku misalnya gitu. Tadi yang gue tangkap ya itu, oh kalau profesional gue jelas enggak, kalau personal gue nggak bisa. Nanti kalau gue bilang wah personal, wait, nanti ada yang bilang enggak ini lo masih ini sama ini, gue juga nggak bisa ngeles gitu, maksudnya ya itu tadi, gue nggak burning bridges sih, maksudnya nggak terus gue blok-blokin semua, tapi gue ngasihin aja bahwa ini masalah lo, gue nggak mau ikut-ikutan apalagi bantuin gini-gini segala macem. Kalau korbannya gue kenal jelas gue lebih ituin korbannya gitu, kalau korbannya gue nggak kenal ya ya dia untung aja deh. Kalau korbannya gue kenal sih biasanya sih malah, maksudnya gue ngasihin bahwa gue pihak ke korbannya gitu aja sih. ya, oke 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 jelas Mas. Terus Mas Baga nih, mungkin aku agak balik dikit. Tadi kenapa kekerasan seksual merupakan isu laki-laki juga selain karena pelakunya juga kebanyakan adalah laki-laki. Alasan lain apa mungkin Mas yang mendasari kenapa sih juga laki-laki harus turut peduli terhadap isu kekerasan seksual ini? Ya itu dia, kalau harus ikut peduli, yang paling kelihatan kan pelakunya kebanyakan laki-laki. Terus kalau kita lihat 5 tahun belakangan aja gitu, angka kekerasan seksual ke perempuan itu selalu naik. Maksudnya dari yang paling remeh gitu sampai yang paling ekstrim, misalnya femicide gitu ya, kasus pembunuhan yang korbannya perempuan gitu. Maksudnya itu bukan data yang rumit, lo googling juga ada lah gitu. Komnas Perempuan pernah ngeluarin data ya, 5 tahun terakhir angka ini selalu naik. Kalau kata anak kriminologi kan, kalau ada value yang geser di masyarakat tuh refleksi pertamanya ada di kasus kriminal gitu ya. Jadi kita kalau mau melihat ini loh masyarakat value-nya lagi koreksi, lagi geser, refleksi pantulan pertama itu di kasus kriminal. Jadi kalau kita lihat 5 tahun terakhir angka kekerasan seksual dan pembunuhan perempuan yang korban perempuan itu selalu naik, ya ini berarti kita lagi merawat merawat masyarakat yang emang misoginis gitu, yang emang nggak ramah buat perempuan gitu, yang tidak aman, sama sekali tidak aman buat perempuan. Jadi ya cowok sadar diri aja lah gitu, maksud gue ini kan apa ya, ini kan struktural ya gitu, maksudnya ini bukan, ini tuh pasti struktural gitu ya. Gue nggak tahu lah gimana menjabarkannya gitu, itu bagian orang-orang yang sarjana gitu, gue kuliah aja enggak. Tapi kalau trennya seperti itu gue yakin banget ini struktural, jadi pasti ada penyebabnya, pasti ada ininya segala macam. Dan untuk cowok tidak mengakui atau denial itu nggak ituin masalah juga sih, nggak ngasih jalan keluar gitu loh. Denial itu cuma nambah masalah baru aja. Kita akuin aja dulu kita emang lagi merawat masyarakat yang misoginis, yang nggak ramah buat perempuan segala macam, dan penyebabnya kebanyakan karena cowok cowok dan uh, dominasinya dan ininya segala macam. Diakuin dulu, nanti baru kita cari obat itu.
Oke. Mungkin ini ya Mas ya, menarik ya Mas ya. Ketika laki-laki mungkin denial akan justru menimbulkan masalah baru. Eh, Mungkin ini juga yang mungkin saya dari sekaligus mewakili sebagai saya perempuan gitu kan. Jadi ada anggapan bahwa eh, keengganan perempuan mungkin untuk kayak jadi ada anggapan bahwa semua laki-laki adalah pelaku kekerasan seksual. Mungkin itu salah satu penyebabnya juga kali ya Mas. Karena laki-laki denial, tidak ingin mengakui, tidak ingin memperbaiki, justru menormalisasi bahwa ya udah gue ngelakuin kekerasan seksual ya udah itu cuma biasa aja gitu loh. Dan itu justru membuat membuat ada wacana yang berkembang di masyarakat bahwa ya emang deh semua laki-laki itu sama aja. Dan itu juga balik lagi justru bisa bumerang untuk laki-lakinya sendiri ya Mas ya, kalau misalkan seperti itu. Ya, ya di satu itu iya, tapi maksudnya apakah bumerangnya buat laki-laki? Enggak juga sih, bumerangnya pasti cewek yang kena impact-nya gitu. Menurut gue juga bumerangnya nggak ke cowoknya gitu. Nah, yang kena impact. Kayak misalnya gini deh, catcalling gitu. Oh, kalau cewek, oh jangan siul-siulin gua dong, itu catcalling. Gue nggak suka di Hmm. hai manis gitu, itu catcalling. Terus cowoknya bilang, ya ilah lu disiul-siulin doang, dibilang cantik, catcalling. Kok dibilang jelek, mau emang gini-gini. Itu kan denial ya. Hmm. Nanti ada kan yang, oh kalau siul-siul, manggil-manggil manis-manis, assalamualaikum nggak apa-apa ya. Berarti gue coli aja diangkot. Misalnya gitu nanti. Eskalasinya kan pasti selalu selalu naik gitu ketika toleransinya lu biasa pasti akan ada orang yang nanti terus naikin eskalasinya gitu. Eh, Kayak KDRT itu maksudnya kasus-kasus KDRT itu hampir kalau lo lihat semua pasti keterangan tetangganya iya itu korban itu sering berantem, sering teriak, sering nangis, gini-gini segala macam. Ya, tapi mereka nggak peduli gitu sampai itu tahu-tahu istrinya dibunuh, dimutilasi, dimasukin freezer gitu segala macam. Baru nanti semuanya pura-pura kaget. Denial itunya tuh yang menurut gue bahaya karena lo ngegeser terus batas toleransinya gitu, lo ngegeser terus batas amannya gitu sampai nanti ada orang yang berani lompat bagus terus semua pura-pura kaget. Jadi yang Hmm. itu bahaya gitu. Tapi kalau dibilang bumerang buat cowok sebetulnya itu dia kan bangsatnya adalah sebenarnya cowok juga nggak kena impact ya gitu. Bumerangnya nggak ke cowok, yang kena impactnya pertama pasti cewek, perempuan juga gitu. Oke, oke, benar-benar. Makanya kenapa juga ya balik lagi kekerasan seksual bukan isu perempuan juga, isu laki-laki juga karena juga laki-laki perlu membuka mata juga terhadap kasus ini. Terus Mas Baga, selama ini Mas Baga mungkin dikenal aktif ya dalam menyuarakan isu sosial politik nih Mas. Sebenarnya Nggak ada kerjaan lain ada soal. apa aja sih Mas bentuk partisipasi Mas Baga yang pernah dilakukan untuk menyuarakan khususnya ya isu-isu tentang anti kekerasan seksual ini Mas? Gue sejujurnya nggak pernah terlalu terlibat segitunya sih karena ya itu apa menurut gue itu panggungnya perempuan ya adalah gitu ada beberapa cowok yang laki-laki yang mulai sadar gitu terus ikut terlibat ikut organisasi segala macam tapi gue gak ada nggak apa ya gak ada nggak terlalu into gitu karena menurut gue mau nggak mau kan ya itu tadi lo bilang maksudnya gue aktif banget ngomong gini kadang-kadang tuh makin kayak gitu tuh lo makin ntar deh daripada ngomong ini gue ngaca aja dulu sendiri lo ngerti nggak gue takutnya gitu ya takutnya gue bisa nih Fafifu gini depan lo atau Lika rasanya apaan lo ngomong gitu lo aja di rumah begini misalnya gitu gue nggak tahu juga gitu kan jadi untuk menyuarakan isu ini ke publik tuh gue masih agak relevan gitu masih agak hesitate apa ya bahasa Indonesia masih agak enggan gitu paling biasanya yang gue highlight itu kalau misalnya emang ada kasus-kasus kriminal pembunuhan segala macam yang korbannya pemantau itu kan jelas gitu maksudnya kita kita bisa lihat patternnya kalau lainnya sih kalau kayak tadi isu-isu yang pelecehan gini-gini gue masih ya sambil terus belajar ya maksudnya gue belajar ya kayak tadi lah kita bisa lihat oh ternyata catcalling tuh sekarang nggak boleh kalau gue sih jujur aja dulu zaman gue SMA namanya nongkrong buset deh tongkrongan anak pang gitu segala macem yang maskulin banget cowok semua gini-gini ada cewek paling satu dua gitu ya itu emang kalau dilihat sama buset deh bercandaan
begitu kan gitu. Maksudnya kemarin lucu banget tuh di Twitter ada cewek, ada siapa ya? Gue lupa deh. Ada yang nge-tweet. Gue baru tahu loh ada terminologi, ada padanan kata-kata dari istilah otomotif buat perempuan. Kayak misalnya kalau cowok tuh bercandaannya ganti oli itu coli, turun mesin tuh berarti uh, pokoknya yang uh, insinuasi, maksudnya innuendonya seksual gitu, bercandaan seksual, tapi Hmm. analoginya pakai istilah-istilah otomotif gitu. Itu kan dulu kan wajar banget ya, maksudnya ya gue nggak tahu sih kalau anak sekarang, kalau generasi gue dulu namanya nongkrong cowok semua gitu-gitu maskulin banget gitu, itu kan bercandaan wajar banget gitu. Sekarang kan udah enggak gitu, maksudnya sekarang udah mulai belajar bahwa oh ternyata nggak boleh ya ada cewek gonceng tiga terus teriakin jablay 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 gitu. Maksudnya itu kan belajar Hmm. juga gitu ya. Kalau dulu kan buset deh kayak gitu-gitu tuh, dan karena nggak ada yang ngasih tahu jadi kita nggak ngerasa salah juga gitu kan. Sekarang kan banyak yang ngasih tahu itu salah, itu nggak baik gini-gini. Ya itu tadi tinggal lo mau terima apa enggak gitu. Kalau lo mau terima oke itu salah, berarti gue nggak mungkin gitu lagi. Atau lo masih terus denial, ya ilah gitu doang gitu. Itu yang jadi masalah, ada masih lebih baik yang lebih denial menurut gue sih gitu. Jadi Hmm, tadi oke. menjawab pertanyaan lo, mungkin gue nggak terlalu aktif di itu karena gue masih mencerna, karena buat gue dan generasi gue lah, gue yakin gitu ini masih benda baru juga. Jadi masih lebih ngelihat ke diri sendiri aja dulu kalau gue. Oke, jadi emang terus belajar terus ya Mas. Sebenarnya kuncinya kita tetap membuka diri dengan pengetahuan, terus kita juga gimana melihat situasinya. Kalau misalkan emang udah ada yang ngasih tahu ini tuh nggak benar gitu, terus kayak masih denial, masih ngelakuin itu ya, ya orang itu tidak berproses juga ya namanya kalau seperti Iya, itu jadi Mas ya. jadi lo apalagi kalau cuma denial tapi lo nggak punya argumen yang cukup gitu kan, lo Hmm. jadi cuma tampang aja gitu, maksudnya lo jadinya cuman kontrarian aja, cuman asal nggak mau gitu doang, tapi lo nggak punya argumen cukup gitu kan. Kalau dilihat ya kayak kalau gue sih nggak perlu argumen banyak-banyak ya gitu, maksudnya lihat angka kekerasan terhadap perempuannya berapa tahun terakhir ini selalu naik naik naik, buat gue itu udah cukup buat gue nyadar bahwa oh ini ada yang salah. Kalau gue denial, gue nganggepnya gue jadi kayak anti sains gitu, maksudnya ya datanya ada gitu, ini jelas kita lagi hidup ngebentuk hidup di masyarakat yang bahaya buat perempuan, nggak ramah buat perempuan, ya harus diterima dulu mau gimana juga. Kalau cuman lo bilang enggak denial tapi nggak punya argumen yang cukup, ya diketawain orang aja sih kayak gitu. Oke, oke, oke. Dan banyaknya juga justru terjadinya itu di tongkrongan kita sendiri ya Mas ya, di circle kita sendiri yang mungkin disadari atau tidak disadari justru menormalisasi bentuk kekerasan seksual itu dari jokes-jokes yang mungkin tadi Mas Baga bilang ya, justru istilah-istilah yang digunakan untuk mengobjektifikasi perempuan itu ya Mas ya. Iya ya, maksudnya kan emang biasa kan justru di ya paling itu kan di circle dekat. Tapi gue juga, maksudnya kan gue bukan jadi orang yang lagi nongkrong terus ada orang itu tau, pelecehan pelecehan, nggak gitu juga maksudnya. Ya nggak mau juga jadi party pooper segala macam, tapi paling nggak itu kan itu ya, maksudnya dibentuk gitu ya, nggak yang ujuk-ujuk orang lagi gini terus lo tunjuk-tunjuk gue itu salah itu pelecehan gitu, enggak. Tapi yang udah gue jalanin sih selama ini, maksudnya kalau sudah terbiasa gitu dengan cara apapun mengkoreksi, nanti lama-lama juga orang itu kalau mau ngejokes atau mau kayak gitu-gitu, ya dia akan nggak enak sendiri, jadi lama-lama jokesnya hilang lama-lama gitu sih. Jadi sebetulnya gimana caranya supaya tahu dulu kalau itu salah, jadi orang orang kan kalau salah kan malu ya, maksudnya kalau dia udah tahu salah jadi dia mau kayak gitu tuh juga malu ya. Mungkin nanti aja akan nyoba di circle lain, ya itu udah urusan dia lah. Tapi paling nggak kalau di circle gua gitu misalnya, ya lo nggak bisa kayak gini, lo nggak bisa pakai jokes gitu misalnya. Ya sama lah kalau orang Hmm. nongkrong di circle gua, lo nggak bisa tau ngebecandain, weh nego nego gitu, nggak mungkin bisa lah, dia udah tahu bisa digelasin orang begitu, bisa dikepuk botol. Kenapa kan kalau rasis bisa dikepuk botol gitu, dia udah tahu jangan rasis nanti dikepuk botol. Kenapa kalau bercandain yang pelecehan
dia ngerasa akan baik-baik saja kan itu menurut gue. Ya dikasih tau aja lo kalau bercanda yang kayak gini-gini juga nanti lo bisa dikepung botol juga. Oke, 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 oke. Oke nih Mas. Terus nih Mas, membicarakan tentang mungkin kampanye atau membicarakan tentang kekerasan seksual ini. Hmm. Sebenarnya apa sih Mas yang menjadi hambatan laki-laki itu masih minim keterlibatannya dalam kampanye kekerasan seksual? Karena selama ini yang kita lihat mungkin lebih banyak memang perempuan yang menyuarakan isu ini. Ya pertama itu maksudnya ya kenapa perempuannya lebih banyak? Ya karena perempuan yang paling dirugikan itu kan jelas yang saya masuk akal. Ya karena perempuan yang paling kena dampak ya perempuan yang paling dirugikan. Kenapa cowok masih enggan gini-gini? Karena tadi menurut gua eh, pelecehan, kekerasan seksual gitu itu perkara dominasi gitu. Itu bukan cuman orang lagi sange gitu terus aduh kilaf gitu. Enggak, itu tuh perkara dominance. Jadi TKP-nya tuh di dalam kepala. Ya cowok juga nggak mau. Maksudnya ya kan selama ini mereka yang punya dominasi gitu. Mereka juga sebenarnya nggak mau privilege itunya tuh disenggol-senggol. Jadi Hmm. mereka juga apa ya, kan lucu ya cowok itu kan merasa paling dominan tapi di saat bersamaan mereka paling insecure ya maksudnya nggak ada cewek milok-milok vagina di tembok pasti cowok yang milok-milok gambar titik di tembok gitu karena dia cowok tuh merasa harus selalu diyakinkan bahwa nih lo gue punya titik gitu loh sampai dipilok-pilokin di Hmm. tembok sampai adalah cowok ngirim gambar titik ke cewek jadi kayak 24 jam dia harus diyakinkan bahwa oke lo punya titik gitu. Jadi dominasi itu yang sebetulnya nggak mau diganggu gitu. Mereka sadar mereka punya dominance, mereka sadar mereka punya dominasi, mereka sadar itu privilege gitu-gitu. Ya nggak mau diganggu. Gue maunya kalau gue ngebecandain perkosaan, gue maunya ya dianggap wajar. Kalau misalnya ada cewek pakai baju kebuka terus gue ngelecehin ya gue maunya cewek yang disalahin gitu. Kalau bajunya udah ketutup masih dilecehin ya berarti kurang ketutup gitu bukan salah gue gitu-gitu aja terus gitu. Maksudnya mereka sadar mereka punya dominasi dan mereka sadar itu privilege jadi mereka sebetulnya nggak mau aja itu di senggol-senggol. Terus sederhana itu sih kalau gue bilang. Hmm. Berarti memang apa ya, patriarki yang masih berkembang di masyarakat ini memang memang masih terlihat jelas ya Mas ya sampai sekarang ini bahwa memang dominasi laki-laki dan relasi kuasa yang ada menyebabkan juga laki-laki juga enggan terlibat dalam isu kekerasan seksual ini juga masih minim mungkin keterlibatannya. Iya dan itu kan long way back ya maksudnya dari kalau kenapa sih kok patriarkinya atau dominasi cowoknya atau ininya bisa sampai kayak gini ya itu kan long way back banget gitu maksudnya untuk mendekonstruk untuk membongkar itu tuh emang nggak susah karena udah ya dari zaman Orde Baru kan maksudnya udah perempuan tuh di rumah gini-gini segala macam Hmm. ini Iya. negara pemerintah itu bapak rakyat itu anak segala macam maksudnya udah gitulah gitu jadi emang emang gue tahu ini bukan benda gampang buat ngedekonstruk buat ngebongkar ini gitu tapi ya tetap harus dijalanin maksudnya daripada enggak gitu mendingan pelan-pelan gitu. Hmm. Iya, Mas, sampai ada istilah kalau misalnya perempuan itu udah tugasnya nih sumur dapur kasur. Karena ya Mm-mm. domestik aja. Jadi itu juga yang menyebabkan Kasihan yang makin rumahnya nggak ada sumur kayak kan rumah gue nggak ada sumur ya terus gimana. bener juga. Coba kalau kalau Lika cuman di dapur sama di kasur yang cari duit siapa kan kasihan mungkin gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gue sih senang Lika kerja jadi gue yang di rumah. Oke, oke, Mas Baga. Terus gimana? Menurut Mas Baga nih, ada gak sih Mas hal yang disarankan mungkin untuk laki-laki mendorong keterlibatan lebih banyak untuk penghapusan kekerasan seksual, untuk tidak mentoleransi bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa yang bisa dilakukan sih Mas untuk laki-laki di masyarakat? Pertama sih menurut gue kurangin ngomong banyakin denger kayak maksudnya kalau pengalaman gue yakin sebetulnya ya kayak misalnya kita punya satu circle yang ada ceweknya gitu terus kita bercanda-bercanda yang nggak itulah
gue yakin soalnya ceweknya nggak nyaman tapi dia mau ngomong tuh nggak enak atau nggak berani gitu-gitu, karena ini kan mulai dari circle terdekat aja dulu ya, karena ya yang dominan cowok-cowok ini gitu, jadi kurangin ngomong, banyakin denger aja gitu. Sebenarnya banyak kok yang bisa lo dengerin dari eh, teman-teman lo yang ngerasa tidak nyaman ini, apakah itu cowok apakah itu cewek. Cowok juga kadang-kadang gitu ya, maksudnya misalnya ada cowok yang nggak nyaman gitu-gitu, nggak mungkin lo jangan ngejokes gini dong gitu kan, juga hampir nggak mungkin. Itu tadi eh, buat cowok itu apa, lebih lebih apa ya, lebih ya nanti nanti lo dibilangnya nggak cowok lah apa apa segala macam. Tapi utama itu Hmm. banyakin banyakin denger aja gitu ya, kurangin ngomong. Dan sebetulnya nggak ada rugi ya buat cowok. Gue nggak ngerti ya kenapa orang tuh suka, wah ini perempuan tuh lagi ini segala macam gini-gini. Kan lucu ya, terus analoginya, oke, kalau setara berarti nanti yang betulin genteng siapa ya? Betulin genteng panggilnya tukang, gue juga nggak mau gitu. Kalau Lika minta setara terus nanti gue bilang, ntar kalau setara yang betulin genteng siapa? Emang gitu, gue juga nggak bisa betulin genteng ya. Betulin genteng manggil tukang, ngapain? Maksudnya kadang-kadang juga eh, analogi-analogi gitu atau pikiran-pikiran kayak gitu soalnya cuman karena sering diomongin dan populer aja. Kalau lo perhatiin benar-benar tuh nggak masuk akal juga sebetulnya gitu, sama kayak dominasi cowok. Menurut gue itu juga cuman karena berkali-kali di assurein, berkali-kali dicekokin ke lo aja, jadi lo merasa itu, oh ya cowok tuh harus dominan, cowok tuh harus ini saat ini. Padahal kalau lo pikir-pikir lagi gitu, nggak ada hubungannya juga gitu, maksudnya nggak ada apa ya, dan nggak ada, kecuali lo mau ngambil advantage ya, kecuali lo mau ngambil keuntungan sengaja, sebenarnya nggak ada untungnya juga kalau buat gue ya, maksud gue nggak ada untungnya juga jadi jadi satu spesimen yang dominan gitu, kecuali lo emang sengaja mau ngambil untung. Kalau buat gue sih nggak ada untungnya, terus kenapa emang nggak ada hubungannya juga, gitu aja sih. Jadi Oke, poinnya menurut gue lebih banyak denger, jangan kebanyakan ngomong. Cowok tuh udah kebanyakan ngomong sih kalau menurut gue. oke, oke. Sama ini kali ya Mas, mungkin tadi menyambungkan dikit, jangan normalisasi kayak jokes-jokes di tongkrongan yang justru merendahkan perempuan, istilah-istilah Ya. baru, quote unquote, yang itu Hmm. tuh sebenarnya objektifikasi perempuan, justru lu melanggengkan kekerasan seksual di tongkrongan lu. Iya, Itu sih karena Mas yang itu mungkin. maksudnya itu kan piramid gitu ya. Kalau lo lihat kan, kalian banyak yang tahu lah piramid maksudnya. Pertama rape jokes itu kan pertama dari ini ya, terus nanti itu tadi batas toleransinya, batas ininya digeser digeser terus sampai nanti kalau udah nggak enak, kalau udah terus ada yang ekstrim, bagus semua orang pura-pura kaget Oke, gitu. oke. Mas Baga, kita sudah setengah jaman ini diskusi. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya Nanya, kepada komandan kita terkait isu ini, silahkan ditulis komentarnya, ditanyakan kira-kira apa sih yang menjadi concern teman-teman untuk laki-laki terhadap isu kekerasan seksual ini. Silahkan. gue baru nyadar baterai gue mau habis. Di chat dulu, Mas. Mm-mm. Daripada nanti keburu mati. Udah nggak ada yang nanya, oke. Oke, aku yang nanya nih, Ada Mas, nggak? mungkin. Apa? Aku yang nanya. Jadi ingat sih Mas, mungkin kalau tadi juga sempat udah dibahas, ketika laki-laki jadi korban kekerasan seksual, mereka tuh enggan juga karena nanti ditanyakan maskulinitasnya, kayak, ah lu cowok bukan tuh, gitu kan. Atau ditanyakan orientasi seksualnya. eh Mungkin ini juga kali ya Mas, yang jadi menaikkan amplifikasi juga sih. Yang akhir-akhir ini kan lagi rame juga ya Mas ya, yang tagar, apa sih namanya, yang polisi itu Mas, percuma lapor polisi. Ya karena kita melihat bahwa Oh itu apa? bahwa Percuma lapor polisi, iya. Iya. kita melihat juga bahwa kekerasan seksual ketika dilaporkan oleh polisi, uh, instead of kasusnya terselesaikan justru malah disalahkan. Mungkin gitu juga kali ya Mas ya, atau bagaimana dari Mas Baga? Ya, soalnya
polisi atau ya, penegak hukum polisi sih sebetulnya. Kalau yang lainnya gue nggak tahu sih polisi yang lumayan. Itu kan institusi yang maskulin banget ya, maksudnya apalagi polisi gitu lo lihat aja acaranya 86 tuh kan maskulin banget gitu isinya orang assuring dominance gitu, bentak-bentak orang, bubarin orang nongkrong segala macem, nangkep-nangkep, tembak-tembakan segala macem. Maco banget lah. Polisi itu institusi yang maskulin banget. Jadi jangankan yang itu tadi, jangankan yang pelakunya cowok, jangankan yang korbannya cowok, yang korbannya perempuan aja juga, gue yakin mereka pasti kan gitu, ala jangan-jangan bilang aja kamu suka, kalau cewek digituin kan, bilang aja kamu suka juga, emang kamu nggak nikmatin gitu-gitu segala macam. Karena itu kan POV cowok ya, maksudnya itu kan perspektif cowok gitu. Makanya terus dibikin P2TPA itu yang pengaduan Hmm. perempuan gini-gini segala macam. Tapi gue yakin petugas-petugasnya, walaupun petugasnya kebanyakan perempuan yang di pelayanan pengaduan itu, tapi mereka tetap aja mereka lingkungannya itu maskulin banget. Jadi bahwa itu nggak terlalu berfungsi itu gue udah ya udah nebak lah gitu, maksudnya nggak kaget. Apalagi kalau korban yang cowok. Ya, kalau gue sih ya ada beberapa cerita yang gue denger gitu, maksudnya jangan harap deh lo korban pelecehan cowok terus lo ngelapor ke polisi itu menurut gue kayak ya lo kalau nggak lo hilang duit hilang muka udah pilihannya itu aja sih, hampir nggak mungkin sebetulnya ditindaklanjutin. Kemarin KPI itu kan juga ditindaklanjutin kan karena udah rame banget kan akhirnya beberapa tahun jadi dicuekin. Yang di Luwu itu juga korbannya perempuan masih anak-anak gini-gini, petugasnya yang di P2T2PA itu perempuan gini-gini, tapi ya itu nih jangan-jangan yang dites kejiwaan nanti ibunya, jangan-jangan ibunya halu, jangan-jangan ibunya gila. Itu karena memang institusi itu tuh maskulin banget. Jadi yang toxic itu makanya kan dibilangnya toxic masculinity gitu ya. Hmm. Memang maskulinnya yang toxic yang bikin cowok tuh jadi ngerasa ya itu tadi cuman cowok yang ngerasa perlu pamer punya tweet nilok-nilok gambar titik di tembok itu kan cowok doang. Itu kan rasa dari itu maskulinnya itu sih yang menurut gue beracun banget yang ya. Dan itu tadi apa kalau ditanya ngerugiin cowok nggak sih, ya sebetulnya ada juga sih ngerugiin cowoknya gitu ya, misalnya gitu lo jadi nggak lo expect maksudnya cowok nangis kan gitu-gitu ya gitu. Jadi ya Oh, nggak oke oke. Emang nggak challenging banget sih. Emang PR kita tuh masih panjang banget ya Mas ya berarti ya untuk kekerasan seksual ini emang benar. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Mas Gaga. ya Ada pertanyaan dari Cheap Street Market. Dan kalau misalkan di tongkrongan, ceweknya fine-fine aja untuk dibecandain hal-hal yang tabu, itu tuh gimana? iya iya itu ini kan gini ya, ini sebenarnya nggak kepake kecuali kalau si perempuannya sendiri yang ngomong itu pun juga harus ini kalau udah ada cowok yang ngomong tapi perempuannya baik-baik itu menurut gue udah nggak perlu dijawab dan nggak perlu dengerin lagi sih gitu. Ya itu menurut lo aja gitu. Atau kalau misalnya pun dia sudah merasa fine fine aja mungkin karena udah kelamaan lo gituin gitu. Tetap aja ujung-ujungnya lo juga yang menurut gue bermasalah gitu. Kok bisa ada perempuan merasa baik-baik aja dikituin gitu. Itu udah lo cekokin bercandaan apa aja bertahun-tahun. Itu sih. Oke oke. Jadi ya emang kita kalau kita udah tahu itu gak benar ya harusnya kita stop. Walaupun si perempuannya mungkin ngerasa biasa-biasa aja. Iya. Karena di balik dia biasa-biasa aja, ada pertanyaan lain nih, kok bisa dia menganggap itu biasa-biasa aja gitu ya Mas ya? Iya, menurut gue sih gitu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lain nih Mas, dari Isyanazu. Dan tanya, kalau kawan kita dalam pertemanan ada yang cabul dan korbannya tuh teman kita juga, enaknya digimanain? Nah, mungkin tadi udah sempat Ngomongin dibahas aja juga kalau sama Mas udah Gaga. jelas teman lo cabul gini, gue nggak tahu ya kalau ini kan pelik karena sih kalau sendiri ya maksudnya gue juga eh gue ngalamin gitu. Yang paling benar sih sebenarnya kalau gue ya gitu, yang paling bisa dilakukan lo kasih tahu ke dia bahwa lo nemenin korbannya gitu loh. Maksudnya lo jangan aneh-aneh ya gitu. Kalau lo masih aneh-aneh gitu, lo masih mau nyoba ini aneh-aneh ke korbannya, gue nemenin korbannya gitu. Paling nggak menurut gue itu yang agak bisa dilakuin karena kan juga
nggak bisa nih lo bilang ke korbannya ayo lapor polisi gini, ayo 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 kita kalungin ban dalam, itu kan semua terserah korbannya juga ya, maksudnya korbannya mau penyelesaian model apa gitu, apa menurut dia maunya diramein dilapor mau lapor polisi dibawa ke hukum, atau cuma diramein di sosmed misalnya, atau yang penting pelakunya minta maaf. Menurut gue juga itu yang penting korbannya dulu aja yang didengerin maunya kayak gimana sih. Kalau gue sih itu dulu sih, paling nggak lo tadi kan soalnya kan korbannya katanya temannya sendiri, pelakunya temannya sendiri, Mm-mm. korbannya juga temannya sendiri, jadi approach ke korbannya aja dulu, dia maunya tuh kayak gimana. Orang tuh kadang butuh didengerin aja dia tuh maunya apa. Kalau dia mau cuman yang penting korbannya, yang penting pelakunya minta maaf gitu ya, lo juga nggak usah maksain kita ramein segala macam, kita spill segala macam, nggak usah gitu juga. Kalau dia maunya apa gitu, yang penting didengerin aja dulu maunya kayak apa. Nah pelakunya isolate aja menurut gue, apa ya, gue kalau gue sih nggak merasa perlu butuh ngebantuin pelaku ngebela diri, karena nanti dia juga pasti nemu jalannya lah buat ngebela diri, yang apapun jalannya yang pasti gue nggak mau ikut bantuin gitu. Ya udah lo nanti nemu lah, lo mau ngebela diri nanti lo nemu lah jalannya, yang penting nggak lewat gue. Kalau gue sih gitu aja. Oke, oke, oke. Mungkin ini juga ya Mas ya yang kadang tuh salah dipersepsikan oleh masyarakat ketika ada teman kita mungkin kita kenal menjadi korban kekerasan seksual, kita merasa perlu memberikan keputusan untuk dia kayak udah lo lapor aja, udah kita spill aja. Yang justru dan orang-orang tuh berfokusnya pada pelakunya, gimana nih kita bisa menghukumnya instead of gimana nih si korbannya kita pulihkan dan lain sebagainya. Iya, Kita makanya. tidak memberikan opsi kepada korban, kita melupakan si korban ini. Itu ya Mas yang sering Iya, ada di sekitar kita, justru iya. disayangkan sekali. Mm-mm. Oke, terus ini ada lagi nih Mas dari Banyak pemeluk ya. underscore waktu. Oke, lagi rame nih Mas pasukannya. Ada pertanyaan, apakah dengan menutup aurat bisa mengurangi hasrat untuk melakukan pelecehan? Gimana tuh Mas? Itu tadi menurut gue masalahnya tuh bukan di nafsu gitu loh, bukan kalau lo pakai baju lebih kebuka terus orang lebih nafsu, kalau tertutup nggak. Lo kalau lihat tren-tren belakangan sekarang, lo lihat paling gampang deh bokep gitu, bokep-bokep eh, yang amatir ya, maksudnya bokep-bokep yang pakai handphone segala macam. Yang paling banyak di itu kan yang pakai jilbab gitu, maksudnya itu kelihatan ya, karena trennya memang 10 tahun belakangan perempuan yang pakai jilbab jadi makin banyak gitu. Ya terus juga menurut gua cowok tuh juga apa ya, ya karena dominasi gitu. Oh jadi bukan berarti terus kalau lebih kebuka auratnya bajunya terus cowok lebih nafsu, kalau ketutup jadi nggak nafsu, tuh nggak gitu. Karena ini bukan masalah nafsu, ini masalah dominasi. Ya, oh lu nutup ini, lu nutup badan lo gitu ya, kalau gue buka berarti gue bisa berhasil mendominasi lo kan, gitu aja gitu. Kalau bisa, kalau gue bisa apa misalnya, apa ya, gue agak bingung nyari kata-katanya, karena gue nggak terlalu into itu sih, tapi gue bisa paham gitu. Jadi ada kayak, ya itu penasaran buat mendominasi itu, cowok tuh yang nggak pernah itu tuh di sebelah situnya gitu. Jadi bukan masalah bajunya gitu. Nggak mungkin gitu apa, nggak 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 connect apa yang lo liatin ke cowok sama apa yang di kepala cowok buat mendominasi lo tuh. Menurut gue nggak ada hubungannya gitu. Lo mau nutup pakai burka juga, mau cuman matanya doang yang kelihatan, kalau ada cowok merasa pengen dia bisa itu dominasi apa lo, ya kejadian aja, jadi nggak ada hubungannya. Karena emang kekerasan seksual itu terjadi karena ada di otaknya si pelaku itu ya Mas ya, bukan karena masalah si pakaian si korbannya. Makanya Justru makanya ketika tadi bilang ini relasi kuasa, ini dominasi, karena hubungannya tuh ke situ, bukan masalah ke bajunya Hmm, gitu. betul, betul, betul. Justru Ada kalau bayi misalkan nanti, umur 3 bulan diperkosa gitu kan, bukan karena dia nafsu gitu, itu kan karena dominasi. iya. Kenapa ada nenek-nenek Mm-mm. itu udah 85, kenapa ada ini. Oke, oke. Benar, 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 Mas. Kalau kita melihat justru karena baju, mungkin ada perempuan yang menggunakan baju terbuka, justru nanti itu jadi alasan untuk pelaku menyalahkan si perempuan itu, salah siapa lo pakai baju terbuka? Itu
jadi alasan lain lagi ya Mas untuk kemudian menyalahkan si korban. Kalau misalkan kita menggunakan alasan baju ketika ditutup bisa mengurangi hasrat untuk Iya, tidak soalnya kan melakukan kalau hal kalau tersebut. dari perspektif cowok kan, misalnya deh, oke, lo pakai baju kebuka juga nih kan dia bilangnya, ya salah sendiri lo pakai baju kebuka, jangan salahin kalau gue penasaran, misalnya jangan salahin kalau gue tertarik gitu. Itu kan dominan sih, maksudnya itu kan ini loh bahwa eh, badan lo tuh tergantung perspektif gue melihatnya gimana gitu. Kalau lo makin buka ya berarti menurut gue lo makin makin mengiyakan, makin ngasih kode gini. Kalau ketutup nanti salah lagi. Kalau ketutup dibilangin ah lo munah lo gini-gini segala macam gitu-gitu gitu aja udah oke. Itu Muter, muter. masalah Iya. dominasi dari perspektif cowok. Oke, 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 Mas. Kita masih ada pertanyaan lagi nih, Mas. Boleh, Rame nih, Mas, pasukannya, Mas. boleh. Dari DG 10.05. Apakah ada batas toleransi untuk kekerasan seksual? Misalnya alasan quote-unquote terbawa suasana. Itu gimana tuh, Mas? Toleransi kekerasan seksual. Enggak sih terbawa suasana. Gue nggak ngerti emang suasana apa sih gitu yang bisa. Gue nggak ngerti suasana itu suasana apa yang bisa lo bisa ngasih lo pembenaran buat ngapa-ngapain gitu maksudnya itu kan pembenaran aja maksudnya ya udah intinya lu brengsek aja udah kalau gue bilang sih gitu nggak ada nanti nanti di pembenaran itu terus dibilang ya karena gue berdua doang sama dia tuh karena ini kita mabok gini-gini ya enggak gitu kalau misalnya di situasi begitu lo nggak bisa Halo, Astu. Astu bukan Mas. kalau misalnya lo nggak bisa kontrol di situ ya menurut gue mau suasananya apa juga nanti lo cari-cari aja gitu itu nggak ada hubungannya sih menurut gue. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalkan ada, misalkan nih Mas, orang mabok nih Mas, terus dia melakukan kekerasan seksual, apakah itu bisa dibenarkan karena alasannya ya lagi terbawa suasana nih, lagi mabok nih, gue nggak sadar dia ngelakuin hal ini. Itu sebenarnya bisa nggak sih Ya, Mas dijadikan alasan? yang pertama itu berarti dia dia bohong, dia belum mabok gitu. Nggak mungkin orang udah mabok tuh udah melek udah males gitu. Orang mabok tuh tidur udah gitu aja. Hampir. Kalau dia masih bisa ngapa-ngapain itu berarti sebenarnya dia belum mabok. Setengah sadar lah, masih setengah mabok lah. Yang kedua, enggak juga gitu. Maksudnya, ya atau lo emang ya harusnya lo dikukung di rumah aja sih lo nggak usah boleh keluar-keluar nggak boleh minum alkohol segala macam lo di rumah aja di kamar udah berarti lo bahaya buat society gitu ya jadi kalau lo nggak bisa ngontrol kalau kalau gue sih gitu maksudnya gue sering ya gue kalau ini gue berani lah ngomong gue sering misalnya mabuk dalam situasi apapun sama siapapun gitu ya mau kami mau berdua mau sama siapa nggak pernah gue sama sekali dengan PD gue bisa bilang nggak pernah sama sekali gue merkosa orang gitu maksa-maksa ngapain gitu nggak pernah karena ya pertama kalau udah mabuk banget melek aja males gitu ya mendingan gue tidur gitu kedua ya karena emang gue nggak tahu ya emang itu kan melihat yang masuk akal kan yang itu kan ya itu kan lu sama orang ya emang lu mau jadi orang digituin lagi mabuk terus lu dipaksa-paksa gitu jadi common Hmm. sense aja sih gitu kalau gue ya pasti dia nggak suka digituin kalau nggak suka ya jangan gitu kalau udah tahu kan nggak suka ya jangan lu juga pasti nggak mau digituin gue lagi mabuk Hmm. gue kalau lagi mabuk sama Lika dikerjain suruh bikin Indomie Lika tuh tahu kalau gue lagi mabuk terus gue disuruh bikin Indomie itu kan males banget ya, maksudnya dia tahu bahwa itu tuh tidak menyenangkan gitu dan dia melakukan itu on purpose buat menghukum gitu buat negur gue jadi kalau lo tahu orang nggak suka digituin ya jangan gitu itu kan either lo brengsek tadi lo maksud gue nggak bisa terima oh ini ke bawah suasana oh karena kita cuma berdua gitu enggak Hmm. udah lo brengsek aja udah nggak usah bawa alasan lain-lain nggak usah bawa alkohol nggak usah bawa suasana lo brengsek brengsek aja Oke, 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 oke. diakuin Oke, aja coba gampang. oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Bener-bener rame nih pasukannya Mas Baga nih. Seru banget. Dari MRZKYN. Izin bertanya dan apa tindakan yang paling tidak dilakukan? Apa tindakan yang paling tidak dilakukan ketika institusi di bangsa ini belum bisa diandalkan untuk bisa menyelesaikan kasus atau laporan sexual violence? Oh,
tindakan apa yang paling enggak kita bisa lakukan kalau misalkan negara tidak hadir untuk menyelesaikan hal ini. Ya itu sebenarnya maksudnya ini kan ini apa? Ini sebenarnya bahasannya bisa panjang banget dan itu banget sih. Eh, yang ideal itu kan sebenarnya kan justru memang eh, di dunia yang ideal gitu ya, maksudnya kita semua paham bahwa semua orang setara gini-gini. Tapi kan enggak, dunia enggak ideal. Jadi kita butuh misalnya RUU PKS, RUU PKS itu juga menurut gua enggak ideal gitu, tapi itu harm reduction gitu paling enggak. Nah sekarang RUU PKS aja misalnya belum ada, itu semua ngapain gitu. Ya yang paling nggak usah muluk-muluk sih, menurut gue yang paling bisa lo lakuin ya bikin safe space itu aja sih, bikin ruang aman buat lo sama orang-orang terdekat lo. Ya biar dia bisa merasa aman gitu loh, nggak perlu aduh kalau gue nongkrong cuman sendirian nanti gue diapain, kalau kita mau kalau ini mau minum mau mabuk nanti diapain, kalau gue pulang nggak bawa kendaraan sendiri harus naik gokar nanti gue diapain, minta anterin temen nanti diapain gitu. Lo bayangin perempuan tuh tiap hari tuh mikirnya tuh kayak gitu loh. Maksudnya di jalan sepi nanti takut ada begal tete lah tuh yang di motor gitu. Nanti kalau sama temen takut dia apain di mobil, kalau ini soalnya perempuan tuh kan tiap hari begitu ya, jadi lo bayangin gimana stresnya. Maksudnya kalau kalau gue sih ya gue nggak ngerti sih, gue bukan perempuan tapi paling nggak gue punya gak bisa dapat lah gambarannya gitu. Lika kan juga sering keluar malam sendiri pulang sendiri, jadi gue lumayan tahu lah apa yang jadi kekhawatiran gitu. Ya paling benar bikin Oke. safe space menurut gue sih gitu, dan jangan toleran, jangan jangan toleran orang-orang yang jadi pelaku. Orang-orang ini kan yang jadi masalah kan, orang-orang ini kan merasa merasa baik-baik saja karena buat dia toleransinya gede gitu loh, nanti masih bisa diajak main, nanti masih ini segala macam gitu, jadi mereka merasa ya toh ini ya apa namanya konsekuensinya nggak terlalu gede gitu, jadi mereka nggak merasa itu perbuatan yang, mereka bukan merasa itu perbuatan yang toleran apa konsekuensinya akan berat gitu loh. Oke, jadi ya emang kita dari kitanya sendiri juga perlu membuat safe space. Oke, ini eh, apakah internet saya atau internet Mas Baga ya yang muter? Oke, halo teman-teman, apakah aman? Oke, dari Mas Baganya ya mungkin ini. Oke, sambil kita menunggu, mungkin tadi sedikit ya dari saya. eh Mas Baga tadi sempat mention, oke, mungkin internetnya sedang terganggu, Mas Baga. Mungkin tadi saya ingin sedikit mention bahwa tadi Mas Baga sempat ngomong kalau untuk sekarang aja di negara belum ada undang-undang yang mengatur khusus tentang kekerasan seksual. Ini mungkin yang perlu kita ketahui bersama bahwa September kemarin Balik DPR melakukan revisi terhadap RUU PKS dan kemudian mengubahnya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian mereduksi bentuk-bentuk kekerasan seksual dan hak-hak korbannya. Yang itu mungkin menjadi PR panjang juga untuk kita bersama nanti bagaimana menanggapi isu kekerasan seksual ini dalam kebijakan. Mungkin saya ingin menghubungi Mas Baga sebentar. Apakah dia masih bisa bergabung? Oke, teman-teman, jadi Mas Baga saat ini ada kendala dan sebenarnya diskusi kita juga sudah 1 jam. Mungkin sudah cukup banyak ya yang kita obrolkan malam ini bersama Baga Fatsambada tentang
apakah kekerasan seksual itu hanya isu perempuan? Kalau bisa saya rangkum dari diskusi malam hari ini, kekerasan seksual pada dasarnya bukan hanya isu perempuan, tapi juga isu laki-laki. Kenapa? Karena memang kita lihat bahwa pelaku kekerasan seksual ini banyak yang dilakukan oleh laki-laki dan memang juga masih ada ya yang di sekitar kita laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, tadi seperti pesannya Mas Baga, kita tidak boleh tutup mata laki-laki terhadap isu kekerasan seksual ini. Kita perlu memberikan ruang juga untuk perempuan. Kita perlu mendengarkan dan tidak mentoleransi jokes-jokes yang seksis yang merendahkan perempuan. Untuk sama-sama kita membuat ruang aman menghilangkan kekerasan seksual ini. Mungkin sekian dari saya dan Mas Baga pada diskusi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung bersama Cakrapot, Cakrawikara Indonesia. Berikutnya mungkin kita akan bisa membahas topik lain mengenai kekerasan seksual. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.